Gimana sekolah? Beres kan rasa itu lalu sudah Bukannya sudah dirawat ya? rawat kan berasnya Kok sehari 3 di Mungko itu sampai bermalam kan? gimana? Mungko jurnal. Ayo tidak bukan dirawat itu Paslon 3 untuk bersegera. Dalam hitungan 5 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan paslon nomor 2. Program unggulan saya itu literasi. Literasi adalah membaca. Membaca adalah jendelanya dunia. Maka literasi tersebut harus berusaha mencapai hal itu. Ya. Baik, paslon nomor 2 silakan memberikan tanggapannya selama 30 detik. Terima kasih kepada paslon nomor 3 atas jawabannya, dan seperti pertanyaan saya sebelumnya, ingin bertanya selain dari program unggulan apa yang disajikan dari paslon nomor 3, saya ingin bertanya apa efektivitas dari program yang disajikan tersebut, apakah bisa diterapkan kepada seluruh peserta didik yang ada di 2 kota Bengkulu ini, atau nantinya hanya sebagian kecilnya saja yang bisa mengikutinya. Maka saya ingin bertanya tentang efektivitasnya. Sekian. Paslon 3 silakan menjawab dalam waktu 1 menit. Baik, saya akan menanggapi yang telah ditanggapi oleh paslon 2 tadi. Programnya itu kan literasi. Literasi ini berharap untuk dapat berawalan dari pustaka kecil-kecilan di kelas. Dengan pustaka kecil-kecilan itu setidaknya dapat mengunggah atau dapat tergerak itu untuk membaca, karena membaca itu adalah jendelanya dunia. Kita harapkan dapat mencapai hal itu. Kalau bisa untuk tahap pertamanya itu kami akan melaksanakannya pustaka kecil ini per jurusan. Tahap kedua kalau bisa per kelas. Itu mungkin yang akan kami laksanakan nantinya. Sekian. Baik, kepada tim ses silakan menanggapi. Apakah tidak ada tanggapan dari tim ses?
Baik, berarti tidak ada tanggapan dari tim ses. Selanjutnya kita masuk ke sesi tambahan. Pertanyaan dari Instagram. Yang pertama, pertanyaan kepada ketiga paslon. Dari akun Instagram fajar.tc_14. Saya ingin bertanya ke seluruh calon presiden. Apa kemungkinan kekurangan Baiklah, pertanyaan akan dibacakan oleh Aisyah. Baik, diulangi. Dari akun Instagram @fajar_tc_14. Saya ingin bertanya kepada seluruh calon presiden. Apa kemungkinan kekurangan sekolah kita dari sekolah lain? Dan apa yang akan dilakukan oleh calon presiden jika terpilih nanti untuk memajukan hal yang kurang tersebut? Baiklah, paslon mana yang akan menjawab terlebih dahulu? Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Isabella dari Saya ingin bertanya ke seluruh calon presiden. Apa kemungkinan kekurangan sekolah kita dari sekolah lain? Dan apa yang akan dilakukan oleh calon presiden jika terpilih nanti untuk memajukan hal yang kurang tersebut? Baiklah, paslon mana yang akan menjawab terlebih dahulu? Harap bersegera. Baik, kepada paslon nomor 2, silakan menjawab dalam waktu 1 menit. Bismillah. Dari beberapa hal yang Ana sendiri dapat melihat, mungkin kebersihan adalah salah satu hal yang bisa kita kategorikan sebagai salah satu kekurangan. Dan merujuk kepada misi ketiga kami adalah menerapkan sistem evaluasi kebersihan, yang mana kami ingin agar seluruh masyarakat di Mandua Kota Payakumbuh ini ikut serta juga dalam membangun kebersihan yang lebih baik lagi, kebersihan lingkungan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan itu tidak hanya menyangkut pada kebersihan seperti sampah, tapi juga selain kebersihan kita juga ingin meningkatkan mutu lingkungan yang lebih baik lagi, entah itu dari kreativitas para peserta didik semuanya. Kita ingin mengembangkan apa-apa ide-ide yang bisa diserap dan akhirnya nanti kita jadikan sebuah kreativitas untuk menambah nilai-nilai dari lingkungan kita. Mungkin sekian dari saya. Kepada paslon 1 dan 3, harap menanggapi. Menjawab pertanyaan dari pertanyaan Instagram tadi. Paslon nomor 1 silakan memberikan tanggapannya dalam waktu 1 menit. Memberikan jawabannya. Saya rasa untuk kebersihan itu memang program yang pasti, dan setiap tahun mungkin dari OSIM di MTS itu dan SMP itu juga ada kebersihan. Menurut kami itu tentang banyaknya minat dari siswa-siswi Mandua Payakumbuh, terutama laki-laki yang ke Timur Tengah. Kemudian wadah untuk itu kurang. Jadi kami dari paslon nomor 1 ingin membentuk wadah yaitu Timur Tengah Plus yang menampung siswa-siswi Mandua Payakumbuh, tidak hanya yang IPK, namun jurusan IPA juga ikut berpartisipasi untuk Timur Tengah Plus. Jadi kami rasa itulah kekurangan dari sekolah kita pada saat ini, dan program kerja kami yang akan insya Allah akan kami jalankan. Waktu habis. Selanjutnya, paslon nomor 3 silakan memberikan jawabannya.
Saya rasa untuk kekurangan madrasah sudah Boleh nggak? Masih berusaha untuk menutupinya, dan untuk keunggulan madrasah sudah berusaha untuk mengunggulkannya. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 dari akun Instagram @eliana_mhrn_. Anda mau bertanya kepada paslon nomor 2, apa yang membuat nomor 2 yakin untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden OSIM Mandu anggota Payakumbuh? Apakah pertanyaan jelas? Silakan menjawab dalam waktu 1 menit. Masih ganteng lah. Bismillah. Mungkin dari pertanyaan tersebut mengarah kepada faktor tingkat dan usia. Nah, di antara ketiga pasangan Maksudnya dia calon, hanya laki-laki yang berasal dari kelas 10 Hijau. Dan sebenarnya itu tidak masalah. Dan tentu saja menjadi seorang pemimpin batas usia tidak menjadi hal yang diutamakan. Namun dari bagaimana seorang berpikir, dari ide-ide apa yang disampaikan, dari bagaimana dia mampu atau kepribadian manajemen diri, dan tentu saja dari beberapa hal tadi, jika pelaksanaan yang baik bagi dirinya, tentu akan terlaksana juga dengan orang-orang yang berada di ruang lingkupnya. Dan tentu saja kami ingin agar tiap-tiap orang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak hanya menjurus kepada pemimpin yang ada satu di depannya, namun kepemimpinan yang ada dalam dirinya masing-masing. Sekian. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari akun Ican_Andra. Pertanyaan khusus ke paslon nomor urut 1. Ketika Anda mendapati seorang sahabat membantu untuk mengangkat Anda menjadi presiden OSIM, padahal Anda tahu bahwa dia tidak memiliki kecakapan, apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi presiden OSIM nantinya? Baiklah, tanggapan saya, dalam merekrut anggota OSIM kita harus bersikap sebagai pemimpin, kita harus bersikap profesional. Karena jika kita mempertimbangkan itu teman dekat atau segala macam, akan berdampak kepada organisasi tersebut. Nanti apabila kita memang karena dia banyak berjasa kepada kita, apabila kita masukkan nanti berdampak kepada organisasi. Ada nanti beberapa macam program kerja yang tidak berjalan karena adanya anggota yang tidak taat kepada peraturan. Sekian. Untuk pertanyaan selanjutnya dari akun Ansor_Maulad. Sama-sama kita ketahui, sekarang dunia sedang dilanda pandemi. Hal ini memberikan dampak yang cukup dominan dalam tatanan kehidupan. Contohnya saja, pembelajaran yang daring yang membuat OSIM tidak bisa bertugas seperti biasanya. Nah, pada periode Anda tahun ini, tentu banyak tugas yang akan Anda lakukan. Jika Anda terpilih menjadi presiden, apa langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai OSIM tersebut? Diulangi, apa langkah awal yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nantinya? Bisa dipahami atau diulang?
Ini pertanyaan untuk seluruh capres dan cawapres. Diulangi, sama-sama kita ketahui, sekarang dunia sedang dilanda pandemi. Hal ini memberikan dampak yang cukup dominan dalam tatanan kehidupan. Contohnya saja pembelajaran yang daring, yang membuat OSIM tidak bisa bertugas seperti biasanya. Nah, pada periode Anda tahun ini, tentu banyak tugas yang akan Anda lakukan. Jika Anda terpilih menjadi presiden, apa langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai organisasi ini? Paslon mana yang akan menjawab terlebih dahulu? Yang terakhir. Kepada paslon 2 silakan menjawab. Bismillah. Untuk langkah awal kami tentu saja setiap ingin memulai ada yang namanya membangun hubungan. Dan dalam teori komunikasi itu dinamakan building rapport. Kita membangun hubungan antara kami yang bertugas sebagai seorang OSIM dan insyaallah ini akan menjadi langkah awal dan kemudian berlanjut dengan kita pengenalan, kita memberikan arahan kepada teman-teman peserta didik lainnya bahwa inilah kami dan ini yang akan kita rancangkan dan inilah rancangan-rancangan yang ada dalam diri kami. Semoga teman-teman semua dari berbagai tingkatan peserta didik lainnya mau menerima kami, dan tentu saja ini adalah langkah awal untuk membangun hubungan antara seorang siswa dengan siswa lainnya, seorang siswa dengan gurunya, dan guru dengan siswanya, dan itu adalah building rapport, membangun hubungan. Tahu. Sekian. Waktu habis. Selanjutnya paslon 3 silakan memberikan jawabannya. Baik, langsung saja. Kita sudah dapat kabar gembira bahwasanya tahun depan insya Allah akan dilaksanakan sekolah tatap muka, dan itu akan sangat menguntungkan bagi OSIM. Tetapi jika seandainya itu tidak berjalan dengan mulus, maka kita harus cepat beradaptasi dengan media-media yang ada. Kita akan manfaatkan media-media online itu untuk melaksanakan kegiatan, melaksanakan hal apapun yang berhubungan dengan OSIM, yang berhubungan dengan ekstrakurikuler, dan jangan sampai mati. Maka dari itu kita harus cepat beradaptasi dengan media-media online ini. Mungkin itu saja langkah yang akan kami lakukan ketika nanti terpilih. Sekian. Selanjutnya paslon 1 silakan memberikan jawabannya. Hal ini terkait dengan wabah yang melanda negara kita, yaitu yang mengharuskan kita untuk belajar daring. Jadi jika memang tahun depan memang tidak bisa untuk tatap muka, langkah awal kami mungkin dengan bersosialisasi, sehingga nanti Kementerian Kominfo bisa lebih meningkatkan kinerjanya, karena hal Kominfo lah yang pada saat kondisi seperti ini yang lebih berperan penting menurut kami. Untuk itu kami akan mensosialisasikan bagaimana cara menjaga kesehatan atau tips-tips belajar mungkin melalui Kementerian Kominfo. Selanjutnya
Pertanyaan dari F. Fikri Benda. Untuk semua paslon, silahkan berikan penegasan kenapa siswa-siswi Mandua Payakumbuh harus memilih Anda. Apa keunggulan Anda dari paslon lain? Ya depannya nak sampai Pak. Kepada paslon 3, silahkan memberikan jawabannya. Pakai besi ya. Kalau ni Sampai berasa benar-benar. saya yang hasil ya. Ah, bisa macam. Bisa diulangi pertanyaan lagi. Silahkan berikan penegasan kenapa siswa-siswi Mandua Payakumbuh harus memilih Anda. Apa keunggulan Anda dari paslon lain? Baik, di sini saya merasa bahwasanya semua paslon itu hebat, semua paslon itu sama-sama memiliki unggulan. Dan seperti yang dikatakan oleh presiden tadi ketika dia orasi bahwasanya kami tidak pandai berkata-kata manis, kami tidak pandai berjanji, tapi kami akan membuktikannya nanti jika terpilih. Sekian, dikembalikan. Selanjutnya, jawaban dari paslon nomor urut 1. Baiklah, karena kami memiliki motto, kami yakin insya Allah kami masih sukses. Kami insya Allah bisa. Jadi kami selalu optimis terhadap apa yang kami lakukan. Ya. Waktu masih tersisa 40 detik. Apakah sudah selesai? Baik. Kepada paslon nomor urut 2, silakan memberikan jawabannya. Kehebatan dari ketiga pasangan calon itu berbeda-beda. Kita hebat di bidang masing-masing, dan semuanya tentu ada tujuannya masing-masing pula. Dan saya sebagai pasangan calon nomor 2 ingin mengajukan Mandua Kota Bandung dan mewujudkan generasi muda yang berani, cinta lingkungan, cerdas, dan berlandaskan pada iman dan takwa. Tentu saja itu sesuai visi kami, tentu saja itu adalah cita-cita kami agar teman-teman peserta didik semuanya bisa menjalankan, bisa menerapkan